Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah karena kelalaian agensinya, 3 TKI Taiwan ini harus dideportasi. Begini kronologinya. Berita yang kedua masih dengan kasus yang sama. Kasihan karena kelalaian agensinya, Mas HT TKI Taiwan asal Ponorogo ini baru kerja 2 tahun harus dipulangkan. Berikut kronologinya. Oke guys, kita langsung bahas berita yang pertama. Karena kelalaian agensinya, 3 TKI Taiwan ini harus dideportasi. Begini kronologinya. Diliput dari liputan PMI, 3 orang pekerja migran asal Indonesia atau PMI terpaksa harus meninggalkan Taiwan dan harus kehilangan pekerjaannya karena masa berlaku ARC-nya sudah habis dan tidak diperbaharui lagi. Sebagaimana disampaikan oleh Tiwa, dalam setahun terakhir ini mereka menerima 3 kasus pengaduan, yaitu tentang pekerja migran yang overstay atau masa berlaku ARC-nya habis. PMI tersebut adalah Asi, Yadi, dan Adi. Ketiga kasus PMI tersebut permasalahannya hampir sama, yaitu karena mereka pindah majikan, namun baik majikan dan agensi tidak melakukan perpanjangan ARC. Padahal mereka sudah menyerahkan ARC yang lama ke agensi dan sudah mengingatkan agensinya. Oleh karena itu, karena kelalaian agensinya, ketiga PMI tersebut selain kehilangan pekerjaan, mereka harus meninggalkan Taiwan, serta harus membayar denda karena masa berlaku ARC sudah kadaluarsa. Menurut keterangan imigrasi, masa berlaku ARC mereka sudah habis, yaitu rata-rata sekitar 300 hari. Sesuai dengan peraturan imigrasi Taiwan, bagi warga asing yang masa berlaku ARC-nya habis harus meninggalkan Taiwan dan juga wajib membayar denda berapa lama overstay-nya. Tiwa mengatakan dalam kasus tersebut baik agensi maupun majikan mengakui bahwa mereka salah. Namun akibatnya Departemen Imigrasi mendeportasi PMI tersebut pulang ke Indonesia. Dalam konferensi pers di depan kantor imigrasi kemarin, yaitu tepatnya pada tanggal 22 bulan 2, Tiwa mengatakan hal ini tidak hanya melanggar hak pekerja migran bekerja di Taiwan, tetapi juga para majikan yang sangat membutuhkan bantuan tenaga dari pekerja migran menjadi korban. Sementara itu, imigrasi mengingatkan kepada warga asing di Taiwan supaya memperhatikan masa berlaku ARC dalam waktu sebulan sebelum masa berlakunya habis segera diperpanjang. Apabila masa berlakunya habis sudah lebih dari sebulan, maka harus meninggalkan Taiwan setelah membayar denda. Akan tetapi, apabila masa berlakunya habis belum genap sebulan, maka masih bisa diperpanjang lagi setelah membayar denda. Nah, jadi kronologinya itu begini guys, ketiga TKI Taiwan ini mereka bertiga ini habis memperpanjang kontrak. Nah, dimana biasanya itu kan ARC hanya berlaku 3 tahun. Nah, yang pasti mereka itu harusnya memperpanjang kontrak juga sekaligus memperpanjang ARC. Nah, setelah proses memperpanjang kontraknya itu selesai, itu ternyata si pihak agensi itu lupa untuk memperpanjang ARC-nya guys. Nah, perlu teman-teman ketahui jadi ARC itu tidak boleh sampai over ya guys. Jadi perhatikan baik-baik di situ kan ada masa berlaku Jadi sebelum 1 bulan masa berlaku ARC habis, kita itu wajib memperpanjang guys. Jangan sampai over jangan sampai melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Dikarenakan nanti kita sudah termasuk ilegal atau overstay begitu. Dan itu juga didenda guys, dendanya itu dihitung per hari. Jadi bagi teman-teman juga hati-hati apabila habis memperpanjang kontrak itu diperhatikan baik-baik ARC-nya, dan kalau misalkan ARC kita ada sama agensi, kita juga jangan segan-segan untuk mengingatkan mereka guys, dikarenakan kalau misalkan sampai over
atau melebihi batas yang sudah ditentukan, mau tidak mau kita harus pulang ke Indonesia, guys. Nggak ada alasan ya di sini, nggak ada toleransi. Kalau misalkan di ARC-nya kita sudah overstay gitu, kita tidak bisa berbuat banyak, mau tidak mau harus pulang ke Indonesia. Dan menurut informasi juga pihak agensi dan majikan juga meminta maaf, tapi ya meminta maaf juga nggak ada gunanya ya, dikarenakan mau tidak mau mereka toh juga harus pulang ke Indonesia. Jadi sangat disayangkan sekali ya guys, di saat-saat seperti ini ya banyak sekali TKI di Indonesia yang mau masuk ke Taiwan aja susah. Nah mereka bertiga ini malah dipulangkan hanya karena kelalaian agensinya. Ya kita doakan buat Mas Adi, Mas Aldi dan Mas Asi ini, semoga saja nanti bisa proses lagi balik ke Taiwan ya, karena ini bukan kesalahan mereka guys. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Nah untuk berita yang kedua juga hampir sama ya kasusnya. Kasihan karena kelalaian agensinya ya, Mas HT TKI Taiwan asal Ponorogo ini baru kerja 2 tahun harus dipulangkan. Berikut kronologinya. Mas HT pekerja migran asal Ponorogo menuntut agensinya karena lalai memperpanjang masa berlaku ARC yang menyebabkan ia terpaksa harus dipulangkan. Hal ini dijelaskan oleh tim Shelter Sincu sebagai pendamping HT kepada Liputan BMI, bahwa HT menurut peraturan memang harus segera meninggalkan karena sudah termasuk overstay. Bahkan jika tidak segera pulang setelah masa berlaku ARC habis lebih dari 3 bulan, ia justru akan dinyatakan TKA ilegal. Mas HT yang berangkat melalui PJ TKI Bidar dipekerjakan pada pabrik pengepakan ikan di wilayah Yilan yang sudah bekerja selama 2 tahun lebih. Sebelum masa berlaku ARC habis, ia sudah mengingatkan agensinya untuk segera mengurus perpanjangan ARC. Namun agensi hanya menyikapi dengan kepala dingin, bahkan menyuruh HT tenang saja bahwa semua akan beres. Sebulan sebelumnya HT sudah melapor ke agensi harus segera memperpanjang ARC. Namun agensi menyarankan untuk tenang, jelas Fajar yang menerima pengaduan tersebut. Setelah masa berlaku ARC habis 2 bulan lebih dan tidak bisa diperpanjang lagi di imigrasi, agensi meminta HT untuk menandatangani surat persetujuan bersedia untuk pulang. Agensi berjanji akan mengganti rugi uang senilai 40.000 NT atau setara 20 juta rupiah sebagai tanda permintaan maaf atas kelalaiannya. Karena merasa kesal, akhirnya Mas HT melapor ke Shelter Spa untuk meminta bantuan supaya tidak dipulangkan begitu saja. Ia merasa dirugikan mengingat masa habis kontraknya masih lama. Kelalaian bukan ada pada HT melainkan pada agensi. Lah kok enak hanya diganti rugi uang segitu. Terus gaji selama bulan-bulan terakhir bagaimana, kata Fajar menirukan percakapannya saat berkomunikasi dengan agensi. Setelah melalui perdebatan beberapa hari, akhirnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan disaksikan pihak Shelter, HT mengajukan beberapa tuntutan kepada agensinya, termasuk harus mengganti rugi uang gaji selama beberapa bulan, semua biaya denda keterlambatan memperpanjang ARC maupun tiket kepulangan ditanggung agensi. Juga meminta agensi membuktikan janjinya bahwa ia masih bisa kembali lagi ke Taiwan untuk bekerja. Nah untuk kasus Mas HT ini hampir mirip dengan ketiga TKI tadi ya guys. Hanya saja kalau Mas HT ini beliau baru bekerja selama 2 tahun. Jadi kasihan sekali, kita tahu ya untuk sekarang ini ya untuk bekerja ke Taiwan itu susah sekali. Sehingga Mas HT sangat merasa dirugikan gitu karena beliau baru bekerja 2 tahun dan harus pulang ke Indonesia. Ya itu karena kelalaian si pihak agensi. Nah tapi alhamdulillah sih setelah ada bantuan dari pihak SPA ya, jadi Mas HT ini bisa mendapatkan ganti rugi dan pihak agensi juga berjanji suatu saat nanti Mas HT masih bisa balik lagi ke Taiwan ya guys. Ya pasti karena bukan kelalaian dia, karena bukan kesalahan dia, sehingga insya Allah akan diupayakan begitu.
Nah, ini perhatian bagi teman-teman ya untuk selalu mengecek dokumen kita, entah itu ARC atau paspor. Jangan sampai kadaluarsa ya, karena kalau kadaluarsa akan susah guys, kita harus pulang ke Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya guys, bahwa masa ARC itu bermacam-macam. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik ya, masa berlakunya. Jangan sampai dikiranya 3 tahun ternyata cuma 1 tahun. Beda lagi kalau paspor ya, itu masa berlakunya 5 tahun, jadi lama ya. Kalau ARC itu memang bertahap gitu sih, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung kita maunya yang berapa tahun seperti itu. Nah, itu tadi guys berita dari saya, semoga saya bermanfaat ya. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur ya, rezeki yang barokah, kesehatan dan kebahagiaan, dan semoga saja kita bisa mendapatkan kesuksesan di sini dan pula dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.